Para saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari Minggu biasa ke-17. Santo Yohanes Paulus II mengatakan hari Minggu mengungguli semua hari lain yang memanggil umat Kristiani untuk mengenang keselamatan yang dianugerahkan dalam pembaptisan. Karena itu saya ingin mengajak saudara-saudari terkasih untuk merefleksikan pesan-pesan yang bisa ditemukan dalam bacaan-bacaan di hari Minggu ini. Untuk membuka refleksi hari Minggu ini, saya akan membacakan Injil Minggu biasa ke-17. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudariku terkasih, salam hari Minggu. Semoga selalu sehat. Anda tentu pernah mengalami kehilangan sanak keluarga atau sahabat karena kematian. Lalu Anda mungkin mengantarkan saudara atau sahabat Anda ke pemakaman. Kira-kira apakah isi doa Anda saat itu? Saat di pemakaman. Bisa jadi Anda tidak secara khusus berharap bahwa ia akan masuk surga, karena yang ada saat itu lebih pada kenyataan bahwa Anda sangat bersedih oleh derita kematian. Mungkin ada banyak sekali pertanyaan tentang kehadiran Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang cinta Tuhan berhadapan dengan peristiwa kematian. Saudaraku terkasih, apakah di lain saat Anda sempat merefleksikan hidup Anda di hadapan peristiwa kematian? Lalu yakinkah bahwa Anda diberkati dengan kepastian surga yang dapat Anda miliki oleh iman di dalam nama Yesus? Jika Anda ragu,
Pikirkanlah dan renungkanlah kata-kata yang diucapkan di kubur Lazarus. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." Demikian dicatat dalam Yohanes 11:25 sampai dengan 26, saudara. Mari kita beri penekanan pada kata setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku. Yang hidup dan yang percaya. Saudara terkasih, ini adalah kata kunci untuk lebih memahami pesan Yesus dalam Injil yang hari ini kita dengar tentang hal kerajaan surga. Karena ada orang yang hidup tetapi tidak percaya. Saudara, kepercayaan pada Tuhan memampukan orang untuk membedakan antara yang sementara dan yang abadi, antara kebahagiaan dan kesenangan sementara, antara yang utama dan yang tambahan di dalam hidup. Harta terpendam yang ditemukan menggambarkan anugerah yang cuma-cuma diberikan Tuhan selagi masih hidup. Itulah mutiara yang indah, yang berharga, yang selama ini dicari. Demi memperoleh semuanya itu orang harus kehilangan semua untuk mendapatkan semua, yaitu Tuhan. Jadi orang harus kehilangan semua yang sementara untuk mendapatkan semua yang abadi, yaitu Tuhan. Dan pada akhirnya semua kita akan dijaring oleh pukat belas kasih Allah. Semoga kita menjadi ikan-ikan pilihan yang tidak dilempar dan dibuang, dan tidak ada terdengar ratapan dan kertak gigi. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Ku menyanyi bagi Dia, ku bersyukur karena Dia. Yesus, kau sahabatku, kau sobatku. Ku menyanyi bagi Dia, ku bersyukur karena Dia. Yesus, kau sahabatku, kau sobatku. Ku menyanyi bagi Tuhanku. Ku mau bersyukur, ku bersyukur bagi Allahku. Karena kasih-Nya kepadaku, karena cinta-Nya untukku. Ku menyanyi bagi Dia, ku bersyukur karena Dia. Yesus, kau sahabatku, kau sobatku. Ku menyanyi bagi Dia, ku bersyukur karena Dia. Yesus, kau sahabatku, kau sobatku. Menyanyi bagi Dia, ku bersyukur karena Dia. Yesus, kau sahabatku, kau sobatku. Ku menyanyi bagi
bagi Dia ku bersyukur, karena Dia Yesus kau sahabatku, kau sobatku.